Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Darwin SPD, guru SMA N1 Waimel, CGP Angkatan ke-7, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Siang ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah SMA N1 Wanasaba. Dalam hal ini saya akan berdiskusi tentang langkah-langkah dan strategi pengambilan keputusan yang didasarkan kepada prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang bersinggungan dengan dilema etika dan bujukan moral. Mudah-mudahan pada siang hari ini beliau diberikan kesehatan dan bisa berdiskusi dengan kami selaku CGP Angkatan ke-7. Mungkin kita langsung saja mungkin Pak Kepala ya. Jadi terima kasih atas waktu pelungguh di sini. Tentu selama Bapak memimpin sekolah ini SMN 1 Wanasaba tidak terlepas dari adanya masalah-masalah yang entah itu kompleks atau sensitif atau masalah-masalah yang bisa mendatangkan dilema terhadap pelungguh, entah itu dilema etika atau bujukan moral. Nah, pertanyaan saya, kira-kira selama ini kiat atau cara pelungguh di dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti apa kira-kira? Ya, terima kasih Pak Darwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya kita jadi manusia biasa, kadang-kadang dalam memutuskan sesuatu itu terjadi dilema. Namun dengan demikian, bukan berarti kita harus mengalah atau misalnya kita tidak konsisten. Kita harus tetap konsisten, tetap istiqomah selama itu kebenaran. Gimana caranya? Caranya adalah memperbanyak komunikasi, memperbanyak silaturahim, memperbanyak koordinasi. Nah, jadi saya banyak berkoordinasi, banyak berkomunikasi, dan sebelum saya memutuskan sesuatu itu, saya mempelajari dulu apa dampaknya jika keputusan begini dan bagaimana jika saya tidak putuskan. Nah, sehingga kesimpulan saya, setiap saya mengambil kebijakan, walaupun kontra, pro dan kontra itu ada, tetapi saya mengambilnya itu dengan keputusan musyawarah untuk mufakat, untuk kebaikan kita bersama. Berarti di dalam setiap keputusan yang pelungguh ambil harus didasari kepada kolaborasi ya. Iya. Jadi bagaimana kita melibatkan atau memeran sertakan komunitas yang ada di sekolah terhadap keputusan yang akan kita ambil. Iya, Ya. betul. Walaupun pada prinsipnya pelungguh sebagai kepala sekolah sudah punya pilihan ya terhadap keputusan tersebut. Iya. Dan ini menarik sebenarnya Pak Kepala. Jadi idealnya seorang pimpinan sekolah atau lembaga itu memiliki empati terhadap partisipasi pembantu pelinggi di sini seperti guru, wakasek, dan stakeholder yang lain. Menarik dan luar biasa nih Pak Kepala. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan terkait dengan dua kepentingan misalnya. Ketika pelungguh dihadapkan dengan dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, sama-sama benar kira-kira. Nah, selama ini kira-kira bagaimana pelungguh menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan universal. Bagaimana pelungguh mengambil hal? Jika dua-duanya mengandung unsur kebenaran atau kemaslahatan, nah, jika ada waktu, ada dana, atau misalnya bisa dikerjakan sekaligus, maka kita bisa kerjakan sekaligus. Tetapi jika tidak memungkinkan, harus mengambil salah satu di antara dua, tapi dua-duanya benar, dua-duanya mengandung kemaslahatan, maka kita dahulukan menggunakan skala prioritas. Kita dahulukan yang urgen dulu. Selesai itu baru kita akan lanjutkan yang keduanya. Itu berkesinambungan terus-menerus. Berarti tetap kita berstandar pada skala prioritas. Iya. Kita mendahulukan kepentingan yang Yang lebih atau besar urgen, manfaatnya ya.
bukan berarti mengesampingkan kepentingan Iya, yang tidak lain. mengesampingkan. Oh, ya, luar biasa nih Kepala. Tentunya misalnya ya, di dalam sintak atau tahapan atau langkah di dalam pengambilan keputusan, apakah itu keputusan yang penuh dengan dilema atau penuh dengan rujukan moral kira-kira. Nah, bisa jadi pelungguh punya trik ya, atau langkah-langkah yang akan diambil di dalam menentukan sebuah keputusan. Iya. Sehingga keputusan itu nantinya keputusan yang bisa diterima oleh semua orang, Iya. walaupun tidak menyenangkan semua orang. Iya, Ya. iya. Minimal diterima walaupun tidak menyenangkan Iya, semua. iya. Nah, kira-kira langkah pelungguh seperti apa di dalam mengambil keputusan? Iya, langkah-langkah saya sebelum mengambil keputusan itu, saya telaah, saya pelajari dulu masalah itu, lalu saya akan panggil yang terkait dengan itu. Misalnya tentang anak misalnya, maka saya panggil koordinator BK. Misalnya tentang masyarakat, misalnya, maka saya panggil Wakasek Humas. Tentang pelayanan TU misalnya, maka saya panggil koordinator TU. Nah, setelah saya panggil mereka yang bersangkutan, yang terkait itu, lalu kita rembuk. Nah, kalau tidak bisa kita selesaikan dengan tingkat itu, maka kami panggil secara keseluruhan. Saya bersama guru-guru senior, kemudian memikirkan, memutuskan apa yang terbaik, langkah-langkah itu, nah, baru kita putuskan. Tetapi tidak luput dari komunikasi, kolaborasi, kemudian bagaimana kita berinteraksi sama teman-teman. Karena pada prinsipnya, kalau sudah kita komunikasikan, segala sesuatu itu pasti akan bisa kita selesaikan. Seperti prinsip agama itu wasyawirhum fil am, bermusyawarah dalam segala hal. Jadi luar biasa sekali nih Pak Kepala. Jadi semua keputusan atau tindakan yang pelungguh ambil itu didasari oleh kesepakatan bersama secara musyawarah. Iya. Tentunya walaupun tidak melibatkan semuanya, tetapi nanti akan mengakomodir kepentingan Iya, semua. kepentingan semua. Luar biasa nih. Mungkin yang terakhir dari Tian Niki Pak Kepala, tentu di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang melibatkan unsur-unsur dilema etika pada perasaan pelungguh, nah tentu ada saja hal-hal yang kurang berkenan ya terhadap penerimaan keputusan pelungguh. Nah, untuk meminimalisir hal-hal tersebut, kira-kira hal-hal efektif apa kira-kira yang menjadi kiat pelungguh kira-kira? Iya. Memang segala keputusan kita tidak mesti enak, tidak semesti semua orang senang. Karena tidak mungkin kita akan bisa menyenangkan semua orang. Tetapi intinya kita sudah melakukan yang terbaik menurut kita, dan itu lebih banyak maslahatnya, lebih banyak manfaatnya, lebih banyak yang suka atau lebih banyak yang menyetujuinya. Nah, artinya kalau mencari orang 100% itu tidak mungkin. Pasti namanya suatu keputusan, pasti ada dilemanya. Nah, ketika kita berhadapan dengan suatu permasalahan yang dilematis, maka tentu kita harus bersikap lapang dada. Pasti ada orang yang mencemooh kita atau tidak enak sama kita, maka kita berlapang dada dengan tidak mengurangi komunikasi, tidak mengurangi silaturahim dengan mereka. Tentu lama-lama mereka akan sadar setelah tahu apa manfaat dari apa yang diperselisihkan itu. Luar biasa nih Pak Kepala. Jadi dari 4 poin yang Tiang tanyakan ini, intinya Tiang ingin mengatakan bahwa transparansi ya, transparansi, komunikasi dan kolaborasi. Nah, sehingga nanti keputusan yang pelungguh hasilkan itu bisa diterima. Walaupun pada dasarnya di realita tidak semuanya disenangi, tetapi pelungguh sudah berbuat yang terbaik ya. Dan ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi sebagai penanya, dan luar biasa Pak Ustadz. Terima kasih. Silakan dilanjutkan sama rekan saya. Lanjut. Izin Pak Kepala, ya nama Tiang Saifuddin Ansori, yang sama dengan beliau juga di Angkatan 7 penggerak ini. Kalau di SMA Negeri 1 Aikmel, jadi sehari-hari Tiang mengajar mata pelajaran fisika. Melanjutkan apa yang sudah ditanyakan oleh rekan saya Pak
Darwin. Jadi beliau tadi mengajukan 4 pertanyaan kepada Bapak. Dari 4 pertanyaan itu yang saya tangkap dari jawaban Bapak adalah Bapak membuat keputusan itu, kalau saya lihat itu selalu mendasarkannya itu pada nilai-nilai kebajikan. Ya. Itu yang saya tangkap. Kemudian yang saya tangkap lagi adalah Bapak itu selalu bersikap merangkul semua ya, melakukan silaturahmi, melakukan komunikasi, melakukan kolaborasi, dan memang itu adalah hal yang ideal yang mestinya dilakukan oleh seorang pemimpin dalam membuat suatu keputusan atau membuat suatu kebijakan kaitannya dengan yang dilema etika. Nah, mungkin yang ingin tanyakan di sini Bapak, yaitu tantangan-tantangan yang Bapak hadapi berdasarkan pengalaman-pengalaman Bapak membuat keputusan yang terutama pada kasus-kasus dilema etika. Pasti ada tantangan-tantangan kan. Nah, mungkin bisa diceritakan seperti apa tantangan-tantangan yang Bapak hadapi. Iya. Ya, terima kasih. Tentu di dalam keputusan itu tidak semuanya mulus. Pasti ada tantangan-tantangan itu. Tapi jangan tantangan kritikan itu membuat kita menjadi lemah. Tetapi tantangan kritikan itu membuat kita untuk berhati-hati, untuk membuat kita lebih baik, untuk membuat kita lebih banyak belajar. Nah, jika ada tantangan-tantangan, kalau yang bersifatnya serius, maka komunikasi saya lebih luas. Ya, misalnya kaitannya tantangan tuh kalau di intern guru misalnya, ada yang sulit menerima, maka saya panggil yang bersangkutan, atau saya bisa meminta bantuan kepada guru senior yang bisa dihargai, dengan tidak mengesampingkan yang lain. Atau tantangannya dari luar misalnya, ketika kita menaikkan BPP misalnya, pasti banyak tantangan-tantangan. Nah, di sini yang saya lakukan adalah berkomunikasi sama tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang didengar, memberikan mereka pemahaman. Tentu kalau mereka sudah diberikan pemahaman, sedikit demi sedikit mereka akan paham, pasti mereka akan mendukung. Yang tadinya menentang, yang mengkritik, pasti akan mendukung program kita. Berarti intinya adalah tantangan itu bisa bersifat internal, yaitu di lingkup kita di sekolah ini bisa datang dari guru atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, atau eksternal. Menghadapi tantangan itu yang kita kedepankan adalah edukasi, pemberian pemahaman. Pemahaman. Kemudian mengkolaborasi semuanya dengan mengedepankan komunikasi yang baik, Pak, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya ini, Pak. Mungkin Bapak punya tata kelola sendiri ya terhadap suatu keputusan menghadap atau jadwal tertentu misalnya ya dalam menyelesaikan sebuah dilema etika. Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat ya atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, dan bentuk serta prosedur seperti apa yang Bapak jalankan gitu. Ya, terima kasih. Jadi permasalahan itu kan ada dua. Ada permasalahan yang harus segera diselesaikan saat itu. Ada yang masalah itu bisa diselesaikan besok, lusa, dan seterusnya. Jika masalah itu sangat urgen, harus diselesaikan saat itu, maka saat itu juga saya selesaikan dengan cara memanggil atau mencari informasi kepada pihak yang terkait. Misalnya ada anak salah paham misalnya tentang bapak ibu gurunya, atau misalnya ada anak-anak di luar jam pelajaran misalnya, ada hal-hal yang kita tidak inginkan, maka langsung saya panggil, gimana kejadiannya saat itu juga. Nah, seperti contoh kasus misalnya, ada anak kita salah paham misalnya, lalu dia tidak terima apa yang dilakukan oleh temannya, maka yang kita lakukan adalah kita komunikasi sama orang tua kedua belah pihak. Lalu ternyata mereka salah paham saja. Lalu diberikan pemahaman tentang arti kekeluargaan dan lain sebagainya. Dan harus kita selesaikan saat itu juga. Sebab kalau tidak akan berdampak kepada horizontal bagi luas, lebih universal, lebih menyeluruh dia. Jadi sebelum berkembang itu harus kita cepat menanganinya. Kemudian kalau dia
bisa diselesaikan besok lusa. Misalnya ada suatu kebijakan yang harus kita pikirkan dulu. Misalnya kita mau naikkan BPP lah misalnya. Iya. Keputusan ini kan pasti dilema. Iya, betul. Iya, nggak bisa serta-merta. Itu pasti kita sosialisasikan dulu, manfaatnya begini, kita gunakan untuk ini. Lalu kita sosialisasikan kepada anak, kepada semua guru, kepada wali murid. Nah, kalau mereka sudah paham apa artinya, apa gunanya, sudah mereka merasa dihargai, anak-anak juga disosialisasikan, Bapak Ibu guru dalam merasa nyaman, pasti insya Allah mereka akan bisa menerima. Ya, luar biasa. Dari pengalaman Bapak membuat sebuah keputusan yang saya tangkap bahwa dalam menghadapi masalah itu ada yang sifatnya segera, Iya. ada yang sifatnya bisa kita tunda karena kita harus berkomunikasi dengan pihak internal, Pak ya. Namun yang saya tangkap di sini itu adalah bahwa dalam menyelesaikan masalah itu kita harus mengumpulkan informasi-informasi atau fakta-fakta relevan ya. Nah, termasuk kita menggali apa sih sebenarnya akar masalah dari situasi yang dihadapi. Karena dari mengetahui akar masalah itu nanti formula untuk menyelesaikannya akan lebih tepat. Kira seperti itu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, alhamdulillah. Dalam mengambil keputusan itu kadang-kadang bisa kita selesaikan walaupun agak sulit menjadi mudah. Kuncinya apa? Kuncinya cara kita, pendekatan kita dengan cara humanis, dengan cara agama, dengan cara ya saling menghargai. Tentu di sini tidak bisa saya hanya kepala sekolah yang menyelesaikan. Ya, saya butuh bantuan guru-guru senior, misalnya berdasarkan pengalaman mereka, Wakasek, atau tokoh-tokoh masyarakat kita. Nah, dengan demikian, kalau kita sudah komunikasikan sama orang-orang yang lebih berpengalaman dengan intent, maka apa yang kita anggap sulit akan mudah. Ya, kami contohkan di sini. Hampir kami tidak pernah mengalami kendala yang terlalu signifikan, walaupun yang saya katakan tadi tidak ada sempurna. Tetapi karena Bapak Ibu guru kita yang senior kita libatkan, masyarakat kita libatkan, alhamdulillah semua keputusan kami bisa berjalan dengan baik. Termasuk tadi yang menaikkan BPP itu. Begitu awal Januari 2023, karena sosialisasinya sudah 3 bulan, ya tinggal kita jalankan. Iya. Jadi Bapak yang saya tangkap adalah tidak ada kendala yang terlalu berarti yang Bapak hadapi dalam membuat sebuah keputusan, misalnya kasus bukan kasus ya, tapi ada contohnya dalam menaikkan BPP itu, Pak ya. Jadi Bapak selalu mengedepankan komunikasi dan mengedepankan peran serta dari stakeholder ya di sekolah. Dan ini BPP ini bukan dinaikkan sebenarnya Pak ya, dikembalikan. Dikembalikan, karena manfaatnya dulu untuk dikembalikan siswa. karena dulu kan sebelum COVID itu kan memang 150. Pas COVID jadi 50%. Kemudian ada normalnya dinaikkan 75%. Sekarang kan lebih daripada normal. Dari anak-anak KBM-nya lancar, fasilitasnya sudah kita mulai benahi dan seterusnya. Jadi manfaatnya itu akan ujung-ujungnya akan kembali kepada siswa. anak itu sendiri ya. Siswa itu sendiri ya. Luar biasa. Terakhir Bapak ya. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika seperti apa? Jadi pengalaman yang saya petik atau hikmah yang saya petik bahwa kita menjadi pemimpin inilah kita membuat ladang ibadah. Karena tanpa kita punya kekuasaan untuk mengubah sesuatu ke arah positif akan mungkin. Maka hidup ini kita membuat sejarah. Apakah sejarah kita akan baik atau sejarah kita akan kurang baik, itu tergantung kita. Maka kalau mau membuat sejarah yang baik, maka kita berusaha menjadi orang yang baik. Seperti kata dalam ungkapan agama dalam hadis itu, khairun nas ampa'uhum linnas. Minimal kita bermanfaat sesama manusia lah. Kemudian yang kedua, tentu jadi pemimpin itu harus banyak lapang dada, harus bersifat pemaaf dan lain sebagainya. Karena kalau semua tantangan itu, kritikan itu kita buat hati, maka itu akan menjadi penyakit bagi kita. Maka kita harus berlapang dada. Yang ketiga,
sesuatu kebaikan itu, keputusan itu cepat diterima apabila kita bisa memberi contoh, keteladanan. Tanpa keteladanan yang baik tidak akan mungkin diikuti. Karena apa? Karena cara kita mengajak itu dengan 3 cara ya. Ya. Yang pertama dengan lisan. Lisan. Ya, itu tidak terlalu efektif. Tetapi yang kedua dengan keteladanan, bilhal. Perbuatan bilhal ya. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah bilmal. Kalau bahasa kita dengan harta itu maksudnya jiwa sosial. Jiwa sosial. Nah, jadi kecerdasan sosial dan kecerdasan emosional itu luar biasa. Nah, tidak bisa kita hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, tapi harus ada kecerdasan intelektual, ada emosional, ada spiritual, yang tidak kalah pentingnya adalah kecerdasan sosial. Sosial. Karena di sanalah nilainya. Luar biasa Pak. Jadi saya jadi tercerahkan ini dari diskusi dengan Bapak, luar biasa ini. Jadi yang tangkap itu ada 3 nilai yang menjadi filosofi Bapak ini saya amati ya. Yang pertama bahwa hidup ini adalah ladang amal. Menjadi pemimpin itu sesungguhnya kita membuat sejarah hidup kita. Menjadi orang yang berguna, bermanfaat, menjadi orang yang bisa membuat perubahan dari ke arah yang lebih positif. Ya. Yang kedua, menjadi pemimpin kita harus berlapang dada. Yang ketiga adalah menjadi pemimpin itu harus mengedepankan contoh, keteladanan yang baik. Insya Allah dengan ketiga ini jadi inspirasi bagi kami ya. Mudah-mudahan kami bisa meneladani Bapak dan bisa kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja percakapan kita Pak Win dengan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih, luar biasa sekali. Iya. Waktu Kelunggu, Iya. dan ini sungguh luar biasa dan kita banyak mendapatkan ilmu baru, Inspirasi ya. inspirasi baru, pengalaman baru dan wawasan baru lah dalam pengambilan keputusan. Terima kasih banyak. Iya. Beres. Harap batul ngebel, baru hendak ngebel aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwin SPD, guru SMA Negeri 1 Aimel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, CGP Angkatan 7, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Saat ini saya berada di ruang Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Aimel, Bapak Dr. Andes lalu Muhammad Ali Ibtihar, guna berdiskusi dengan beliau terkait dengan langkah-langkah yang beliau ambil di dalam pengambilan keputusan yang sering sekali bersinggungan dengan nilai-nilai kebajikan moral seperti dilema etika dan bujukan moral. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Ya, Mudah-mudahan semoga kita semua baik. kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Bapak. Amin. Baik Bapak, kami dari CGP punya tugas tadi mewawancarai Bapak terkait dengan permasalahan yang mengandung dilema etika. Bapak dalam memimpin sebuah sekolah tentu banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi yang membutuhkan pengambilan keputusan secara tepat. Khususnya masalah-masalah yang terkait dengan kebajikan-kebajikan yang saling bersinggungan atau dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, selama ini Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang mengandung unsur dilema etika atau bujukan moral tersebut, Bapak? Ya, terima kasih. Ketika kita menghadapi masalah yang begini, kita harus tahu bahwa batasan-batasan mana yang dikatakan dilema etik dan mana yang dikatakan dengan bujukan moral. Nah, kalau sudah kita memahami demikian, insya Allah untuk menyelesaikan juga akan semakin mudah. Satu contoh misalnya, sering kita mengalami hal seperti itu. Bahkan bisa frekuensinya akan lebih banyak.
dan solusinya betul-betul membutuhkan pemikiran, betul-betul membutuhkan kearifan, kebijakan. Dan satu contoh misalnya, kapan bujukan moral itu kita kita hadapi misalnya. Iya. Ketika PPDB misalnya, Iya. ada wali murid atau ada pejabat-pejabat yang memaksakan dengan iming-iming dan sebagainya. Betul. Nah, ini salah satu bentuk bujukan moral. Iya. Nah, kalau kita tidak punya integritas yang kuat, maka kita akan goyah di sini. Iya. Nah, dilema etik di sini eh, bukan hanya sekali dua kali, tapi sering. Tapi kita harus berusaha bijak dan arif untuk menyelesaikannya sehingga kita dapatkan win solution. Iya. Nah, mungkin itu Iya. sebenarnya. Baik Bapak, jadi butuh apa namanya pemahaman kita terhadap apa namanya dilema kasus-kasus yang kita hadapi, baik Betul, dilema kita harus etika maupun memahami dulu batasan-batasan dilema batasan-batasannya. etik dan bujukan moral. Disebutkan moral. Baik Bapak, selama menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus tadi yang kasus yang mengandung dilema etika tadi, yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar tadi itu. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Nah, begini, kita dudukkan pada posisinya sesungguhnya dulu. Ya, kita rangkum dulu akar masalahnya. Insya Allah kalau akar masalahnya kita temukan, maka penyelesaiannya juga akan semakin lebih mudah ya. Satu contoh ketika sebagai pimpinan misalnya, kalau terhadap siswa mungkin kita akan lebih mudah, tapi kita bukan hanya menghadapi siswa saja, ada tenaga administrasi, ada guru, dan tidak menutup kemungkinan dia akan bersinggungan dengan kode-kode etik yang sudah kita sepakati bersama. Nah, satu contoh misalnya ketika kita menemukan kasus yang seperti ini, kita tidak bisa langsung menyelesaikannya atau membunuh karakter teman itu, karakter orang tersebut. Paling tidak bagaimana cara kita supaya keputusan yang kita ambil itu tidak terlalu membuat teman itu yang saya katakan tadi karakternya terbunuh. Nah, satu contoh misalnya kalau kita menemukan kasus, dan mungkin juga bisa di tempat lain, bisa di sini juga. Misalnya guru secara tidak sengaja mungkin membuat kasus dengan teman, dengan siswa dan sebagainya. Sementara bisa kita katakan mata pencariannya itu hanya dari kelas, dari mengajar saja. Oke lah, kalau guru negeri mungkin bisa lah kita geserkan. Tapi kalau guru yang misalnya ada tenaga TU yang masih honor, kita tidak bisa memangkasnya langsung. Seakan-akan tidak akan bisa hidup lagi, kan bisa dikatakan demikian. Nah, jadi dalam mengambil keputusan ini betul-betul kita menusuk hati teman itu. Nah, sehingga dengan sadar bahwa dia sudah merasa melanggar etik yang sudah kita susun bersama, ada kode-kode etik itu. Nah, solusinya misalnya karena kita di sini masyarakat, warga sekolah, banyak orang, kita tidak bisa memuaskan semua orang, pasti ada yang kecewa dengan keputusan yang akan kita ambil itu. Tidak bisa mengakomodir semua. Iya, tidak akan bisa. Nah, paling tidak kita harus membantu teman itu. Kalaupun dia sudah melanggar etik misalnya, tapi dia masih secara hati nurani, kan tidak bisa kita ini kan. Nah, paling tidak kalaupun kita maksakan keluar atau angkat kaki dari sekolah kita, tapi mempunyai tujuan sekolah yang lain atau tempat yang lebih bagus. Jadi antara nilai keadilan dan rasa kasihan itu muncul di situ, saling bersinggungan. Jadi, baik Bapak, itu. Baik, dari paparan Bapak tadi mengenai bagaimana pengambilan keputusan yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan?
langkah awal sekali adalah kita berusaha untuk sosialisasi mengenai kode etik itu. Yang pertama kan itu. Kalau kita sudah punya pemahaman yang sama tentang kode etik, dari sudut manapun kita mandangnya, insya Allah sama. Misalnya kita pandang dari atas, dari bawah, samping, dan sebagainya sama. Sebab kita sudah sosialisasi, apalagi kalau kita susun bersama mengenai kode etik. Nah, sehingga ketika kita menemukan masalah ada warga sekolah yang kita anggap misalnya ada nyerempet-nyerempet ke masalah etik, mau tidak mau dia dia akan merasa keluar dari orbit yang ada. Nah, sehingga kita lebih mudah untuk menyelesaikannya. Satu contoh misalnya kasus yang kecil, misalnya kita melihat dari beberapa kode etik yang sudah kita susun bersama, yang sudah kita sosialisasikan bersama, itu ada katakanlah nyerempet-nyerempetnya untuk ini melanggarnya, misalnya demikian. Nah, sehingga kalau kasusnya tidak berat, mungkin bisa dengan memperingatinya saja. Kita berikan peringatan secara lisan, berikutnya secara tertulis. Nah, kalau sudah berulang kali misalnya, itu baru kita bisa mengambil sebuah sikap untuk menyelesaikan masalah itu. Itu pun menyelesaikan masalah itu betul-betul dengan bijak dan arif. Jadi hal-hal yang paling efektif, yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan suatu keputusan terhadap kasus-kasus tersebut, kira-kira yang efektif itu yang pertama begini, kita inventaris dulu mana kode-kode etik yang katakanlah yang dilanggar itu. Terus yang kedua, menggali informasi dari teman. Andaikan ini seorang guru, mungkin dari Wakasep, dari apa teman-teman guru yang lain. Andaikan siswa, mungkin dari wali kelasnya, dari teman sembayanya. Nah, kalau sudah mendapatkan informasi-informasi itu, kita bisa mengajak satu atau dua wakasep untuk mendiskusikan bagaimana bentuk pelanggaran etik yang dilakukan itu, apakah masih ringan, sedang, dan berat. Andaikan ringan, ada dalam kode etik itu sanksi yang harus diterima juga. Andaikan misalnya pelanggarannya berat, juga sama. Jadi kita berdasarkan apa yang sudah kita sepakati, apa yang sudah kita susun bersama. Pertanyaan berikutnya, Mi, mohon izin dari yang ada dua saja pertanyaannya. Yang pertama adalah tentu sebagai pimpinan kami setiap hari akan sewaktu-waktu akan menghadapi masalah yang mengandung unsur dilema etika. Contoh misalnya ketika ada PTK yang masuk dan tanda kutip itu misalnya titipan dari atas, misalnya kondisi kita di sekolah mungkin secara lokasi waktu sudah penuh, kemudian kemampuan anggaran juga mungkin kurang, nah itu sudah masuk pada kategori dilema etika. Nah, mungkin dalam memutuskan suatu keputusan pasti ada tantangan-tantangan yang akan kami hadapi. Yang ingin tanyakan seperti apa tantangan-tantangan yang kami hadapi dalam mengambil suatu keputusan, utamanya yang mengandung unsur dilema etika. Ya, tantangan yang akan muncul karena ini masalah etik, masalah moral, itu parameternya kan tidak pernah ini jelaskan untuk ini parameter. Nah, sehingga perlu kita memadu padankan apa sesungguhnya etik
dan moral itu. Nah, seperti yang dikatakan tadi, ketika ada atasan, jangankan menitip PTK misalnya, kalau ada atasan yang mau memindahkan siswanya saja, padahal di tempat kita sudah penuh. Kalau kita tolak, tidak mungkin, sebab ada intervensi, namanya atasan ke bawahan itu pasti ada intervensi. Nah, di sini kita biasanya dilematis sekali. Kalau kita tolak, otomatis kita sebagai bawahan tidak bisa loyal kepada atasan. Nah, ibarat buah si malakama. Jadi paling tidak kita harus memberikan solusi yang baik. Nah, bagaimana cara kita, walaupun di tempat kita sudah penuh misalnya, tidak ada tempat lagi, sementara desakan dari atas ini harus kita terima. Sesungguhnya yang menjadi dilema kita kepada warga sekolah yang lain. Kadang warga sekolah tidak memahami masalah yang kita hadapi. Namanya tekanan dari atas itu, sekuat apapun kita di bawah, kalau ditekan terus dari atas, otomatis kita akan lunak saja. Nah, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kan harus kita terima dalam tanda petik, bahwa kan kita jelaskan pada teman-teman yang lain bahwa siswa ini perlu kita bina, kita sentuh nurani teman-teman itu. Jadi bukan masalah tempat saja misalnya kita akan tapi intinya di sini kita harus menyelamatkan sosok siswa atau sosok manusia yang diberikan kepada kita untuk kita didik di sini. Jadi yang tangkap dari apa yang dipaparkan adalah dalam pengambilan keputusan itu bahwa mindsetnya adalah berpikir berbasis rasa peduli, kemudian di sini juga tentu mempertimbangkan kepentingan yang lain. Kemudian juga ada nilai-nilai kebajikan yang juga diterapkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian pertanyaan yang berikutnya ini, dalam menghadapi suatu masalah yang membutuhkan keputusan dari mami selaku kepala sekolah, tentu ada tata kelola yang kami terapkan. Nah, adakah jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus yang utamanya kasus yang dilema etika itu? Apakah mami ketika menemukan masalah itu langsung menyelesaikannya di tempat, atau mami mempunyai jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi ada diberikan semacam jeda dulu lah untuk mempertimbangkan segala sesuatu, fakta-fakta, kiri, kanan, depan, belakang, dan sebagainya. Nah, prosedur apa yang mami jalankan selama ini dalam menyelesaikan kasus tersebut? Yang pertama, kasus itu tidak pernah kita undang. Kalau kita undang kan tahu kita waktunya kapan. Nah, sehingga tidak mungkin kita membuat jadwal untuk ini. Kalau menjadwalkan kapan kita selesaikan, ya mungkin masih bisa. Jadi ketika kita menemukan suatu kasus siswa, tenaga pendidik atau tenaga pendidikan, ini lagi kita tangkap dulu kasusnya itu. Kita tidak bisa tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, sebab bagaimanapun di setiap sekolah itu banyak sekali siswa, di antara sekian ribu siswa, mungkin setiap jam pasti akan ada kasus. Juga ada puluhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kalau kita gabung jumlahnya hampir 100. Tidak mungkin bisa lepas dari kasus-kasus. Nah, paling tidak setiap saat harus kita siap. Nah, untuk misalnya kita menghadapi suatu kasus, yang perlu kita pertimbangkan adalah kita lihat dulu bentuk kasusnya.
misalnya kalau kasus guru, hanya ketika pembelajaran di kelas, misalnya, saking akrabnya seorang guru sama murid, mungkin dia akan menepuk-nepuk pundaknya, misalnya Bapak Ibu guru, misalnya Bapak guru ke siswi misalnya. Nah, ketika misalnya menepuk pundak, ada guru yang melihat. Sudut pandang guru kan macam-macam. Ada yang misalnya sentuhan begitu saja sudah dianggap melanggar etik, tapi ada guru yang lain mungkin menganggapnya hal yang biasa saja. Maka perlu kita klarifikasi, kita tanya ke siswa itu. Kalau siswa itu merasa terusik, merasa dilecehkan, maka perlu kita tangkap itu sebuah kasus. Tapi kalau siswa itu mengatakan ini adalah sentuhan dari seorang guru yang dianggap sebagai orang tuanya di sekolah, maka tidak kita abaikan, tidak kita anggap sebuah kasus walaupun ada desakan dari beberapa guru. Nah, jika ini kasus, maka perlu kita pelajari akar masalahnya kasus ini bagaimana. Nah, setelah kita tahu akar masalahnya, otomatis untuk mencari solusi terbaik juga tidak akan kita kesulitan. Masalah-masalah misalnya kalau terlalu kita anggap sepele, beberapa masalah juga akan membesar dia. Banyak teman menganggap kita tidak akan pernah bekerja kalau kita semua masalah kita anggap sepele. Jadi tidak boleh kita menganggap suatu masalah itu sepele, tapi perlu kita lihat dulu residu masalah itu sampai berapa lama. Dan kalau memang itu kita anggap suatu masalah yang agak berat, yang saya katakan tadi, perlu kita mencari momentum yang pas, waktu yang baik untuk menyelesaikannya. Lain halnya dengan siswa, mungkin kita akan panggil orang tuanya, kita minta bantuan dari guru BK dan sebagainya. Tapi kalau ini terjadi pada tenaga pendidikan kita, perlu kita menemukan sebuah waktu yang pas. Nah, ketika waktu yang pas, juga perlu kita betul-betul rasional di sana, tapi tetap hati nurani kita tidak akan diam. Jadi kita tidak akan membutakan hati nurani kita. Insya Allah kalau sudah demikian, setiap keputusan yang akan kita ambil itu akan berdampak baik bagi yang bermasalah atau warga sekolah yang lain. Baik, ini yang tangkap bahwa masalah itu tidak pernah kita undang, tidak pernah kita rencanakan, tapi dia datang secara tiba-tiba. Nah, dibutuhkan kesiapan kita dalam hal ini posisi Mami selaku kepala sekolah harus siap setiap saat untuk menerima masalah tersebut, kemudian menganalisis masalah tersebut,